هو هذا اللي يضحك. Oke, bismillah, kita mulai, Mbak. Ya, silakan, Syekh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, nawayna at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ونوينا بذلك ما نواه السلف الصالح في تقربهم إلى الله تعالى في تعلمهم وتعليمهم ونوينا بذلك القرب إلى الله تعالى سبحانه وتعالى ونوينا بذلك تنظيف وتطهير قلوبنا من الأمراض والأدناس ونوينا بذلك ما نواه السلف الصالح في نياتهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم ويدخل ذلك في نيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah belajar di setelah atau kemarin kita belajar adabul isti'dad li sa'iri salawat. Hari ini kita sudah masuk bab adabun naum, adab tidur. Juga terus mungkin ada tanyaan, Syekh, kenapa tidur juga harus ada adab? Ya, kalau kamu tidur atau sesuai sunnah, jadi tidurmu sama bangunanmu juga atau sama bangun kamu juga dapat pahala kalau ikut sunnah. Tulisan pahala tidur beda sama yang orang lain yang tidur biasa. Jadi harus kita ikut sunnah biar awalan mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dapat manfaat untuk saya diri sendiri. Kalau saya tidur, tulisan pahala saya atau pahala saya tambahan. Oke. Al-Imam Al-Ghazali kasih di sini di buku ini, kasih seperti biasa saya bilang sama kamu, ada beberapa doa dari dia, ada beberapa doa dari orang salihin, ada dari hadis juga. Hadis di dalam hadis juga ada yang hadis sahih, ada yang hadis dhaif. Al-Imam Al-Ghazali kadang-kadang dia ambil semuanya, yang sahih, yang dhaif, yang dari beberapa salih, biar kamu waktu tidur atau waktu mau tidur ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada fikiran lain, tidak ada mencaci maki, ghasib. Kamu sebelum tidur lidahmu sibuk di tentang ibadah atau zikir atau istighfar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. فإذا أردت النوم, jika kamu mau tidur, fabsut firashaka mustaqbil al-qiblah. Nah, itu kiblat kemana? Taruh kasur tidur ke arah kiblat. Arah kiblat gimana? Taruh ini kiblat ke depanmu seperti sekarang ini kamera ini. Kiblat, tapi kiblat saya di sini. Tapi kalau kiblat di situ, taruh kasur seperti ini. Tiduranmu taruh kepala di sini biar bisa taruh wajahmu ke arah kiblat. Itu maksudnya fabsut firashaka mustaqbilal qiblah, ke hadapan kiblat. Wa nam ala yaminik, ke arah kanan. Nam ala yamin. Kama yudja al mayyit fi lahda. Ini mau'izah dari Imam Al-Ghazali, kasih tahu, dia bilang seperti orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Ya Allah, orang meninggal bagaimana taruh? Kita sudah tahu. Ada lahad, enggak tahu dalam bahasa Indonesia apa?
taruh di sini. Ini waktu mereka buka kabar atau apa makam, turun dulu ke bawah, habis itu ke arah kiblat, masuk sedikit, taruh orang yang meninggal atau orang mayit atau jenazah ke arah kubnya. Di Indonesia biasa pakai tolong matikan suara. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia bilang wanam ala yaminik, tidur ke arah di arah yang kanan. Kama yudja'ul mayyit fi lahtih. Wa'lam anna naum mithlul maut. Naum itu tidur itu seperti mati atau seperti meninggal. Bagaimana itu? Kalau kamu meninggal tidak bisa tidak tahu apa yang terjadi. Ruhmu kepada Allah Ta'ala atau di dalam hadis kasih menjelaskan pergi kemana ruhmu di bawah Arsyur Rahman. Orang yang sudah wudu, yang sudah waktu tidur dia suci, ruhnya naik ke di bawah al-arsh sampai bangun balikin. Itu tidur juga. Meninggal juga ruhmu sudah naik di surga atau wal-iyad billah di neraka. Ada berapa masalah? Wal yaqbatu mithlal ba'thi. Ini di dalam tidur, selama tidur 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 9 jam, itu dia bilang seperti mati. Tapi waktu bangun seperti seperti keluar dari kubur hari kiamat. Artinya apa? Artinya walau kamu tidur, kamu meninggal di dalam kubur berapa tahun, dari waktu meninggal sampai hari kiamat berapa tahun, Allahu a'lam berapa, tapi masanya, ceritanya, hidup di dalam kubur seperti waktu kamu tidur. Ya Syekh, ini jadi bingung, gimana maksudmu? Maksud saya ini di dalam kalau kamu tidur ada mimpi-mimpi yang baik, ada berapa hal-hal yang bagus dalam mimpi juga. Kadang-kadang ada mimpi-mimpi yang buruk, ada hal yang tidak, ada yang kamu tidak suka. Di kubur juga. Di kubur itu juga. Wa'alam anna an-nawm mithla al-maut wal yaqlam mithla al-ba'ts. Wa la Allah Ta'ala yaqbidhu ruhaka fi lailatik. Mungkin Allah Ta'ala terima atau ambil ruhmu di malam tersebut. Artinya kamu harus siap-siap. Harus siap-siap matikan suara-suara Mbak Fathia, matikan suara-suara yang di masih mute. Oke. Wala Allah Ta'ala yaqbidhu ruhaka fi lailatik. Fakun musta'iddan, harus siap-siap. Ini setiap orang harus seperti itu. Setiap orang harus dia siap. Setiap waktu dia siap meninggal. Maaf, ini kadang-kadang orang Indonesia kamu bicara sama dia atau bercanda, jangan mati ya. Kita jangan Syekh, jangan takut. Kenapa harus kita siap? Syekh, saya belum istiqamah, belum tahu. Betul, semuanya kita seperti itu. Tapi kalau datang kamu tidak bisa tolak. Artinya apa? Artinya saya setiap waktu berbanjang ya, atau berbarui taubat, tajdidul taubat, tajdidul istighfar. Walau saya belum taubat istiqamah atau belum istiqamah 100%, tapi harus berbanjang atau berbarui taubat atau istighfar. Wala Allah Ta'ala yaqbidhu ruhaka fi lailatik fakun musta'iddan liliqa'ihi bi an tanama ala taharah. Itu seperti hadis tadi. Orang yang meninggal, kalau dia orang yang tidur, kalau dia tidur di dalam kondisi bersih, tahir, rohnya naik ke di bawah al-arsh, tahtul arsh. Oke. Wa takun wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Wasiyah. Itu wasiat. Apa wasiat? Ada punya harta, punya anak, punya hutang, punya tulis. Wah, Syekh ini setiap hari. Ya, setiap hari. Rasulullah. Mahalashan minta.
Rasulullah SAW kasih tahu hak imri'in muslimin yabitu illa wasiyatahu maktubatan inda atau tahta ra'si. Setiap orang muslim seharus dia tulis wasiatnya sebelum tidur. Kenapa? Kita nggak tahu bangun atau tidak. Ada berapa orang yang tidur dia tidak bangun, sudah tidur, ini akhir kali tidur. Masyaallah selamat. Mudah-mudahan Allah Taala panjang umur kita, bisa istiqamah, bisa ibadah, tapi kita harus siap. Kalau kamu seperti itu masih bilang saya masih muda, terus punya hutang, punya ada berapa masalah, punya harta, punya mau sedekah, mau itu kamu belum atau tidak keluarin sedekah untuk manfaatnya untuk kamu. Anak mungkin kalau anak warisan tidak kasih atau beda anak-anak beda. Kadang-kadang ada yang masya Allah baik, lihat ini lihat kondisi ayahnya, ayah saya meninggal tiba-tiba. Ini harus kita sedekah karena kalau dia tahu atau kalau dia sakit sebelumnya mungkin dia wasiat untuk bangunan masjid, mungkin bantu pondok, mungkin itu ada berapa anak baik seperti itu. Ada satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ibu saya rohnya tiba-tiba dia mati atau meninggal, ya kan, meninggal bilang. Tapi saya tahu dia anaknya bilang, saya tahu kalau ibu saya sakit atau sebelumnya dia tahu meninggal, pasti dia siap-siap atau kasih sedekah. Bagaimana kalau saya kasih sedekah untuk ibu saya? Bisa atau tidak? Pahalanya sampai atau tidak kepada ibu saya? Rasulullah bilang sama dia, ya bisa. Sudah. Anak itu perempuan, sedekah, kasih sedekah, doa atau minta doa, pahalanya sampai ke ibunya. Karena Rasulullah SAW kasih tahu itu boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan, Syekh, berarti kalau saya mau sedekah kepada ibu saya boleh, kalau saya mau haji boleh? Ya, ini semuanya boleh. Karena Rasulullah kasih tahu ini semuanya boleh. Terus ada tanyaan lain, Syekh, kalau bacaan Al-Quran saya kirim bahala ke ibu saya atau ke ayah saya atau anak saya, walhasil walau teman saya, boleh atau juga boleh atau tidak? Ya, itu ada, kalau bacaan Al-Quran ada khilaf. Tapi al-ijma' tiga, al-imam Ahmad, wal imam Malik, wal imam Abu Hanifah, itu semuanya bilang bahala Al-Quran juga bisa sampai. Karena bahala sedekah sama bahala Al-Quran semuanya ada bahala. Bagaimana sedekah bisa? Tapi di dalam hadis tidak ada dari sahabat, ya Rasulullah, dari sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau baca Al-Quran. Enggak ada yang tanya. Masalah sedekah ada yang tanya. Masalah haji ada yang tanya. Tapi bacaan Al-Quran enggak. Itu Imam Malik, wal Imam Abu Hanifah, wal Imam Ahmad, mereka ini tiga orang bilang bisa. Bahala Al-Quran bisa sampai ke ayah dan ibu atau kepada orang yang meninggal. Imam Syafi'i bilang tidak. Ini madhab kita. Tapi seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, itu semuanya orang Syafi'i, madhab Syafi'i, di bawah Imam Syafi'i bilang semuanya ikut Imam Ahmad bin Hanbal wa Abu Hanifah wa Malik. Artinya juga bahala Al-Quran bisa sampai. Syekh, ada yang bilang itu bid'ah, itu masalah urusannya lain. Kamu mau kirim atau tidak? Saya mau kirim. Terus contoh aja. Kalau bahala tidak sampai ke ayah, bahala pergi kemana? Balik ke saya, Syekh. Saya masih beruntung atau tidak? Masih beruntung. Tapi kalau kedua, bahala sampai ke ayah, saya masih beruntung atau tidak? Ya pasti. Saya tetap senang atau tidak? Ya senang. Ada manfaat sama ayah dan ibu atau tidak? Ya ada. Sudah, jangan kamu khawatir. Jangan kamu bilang sama orang bid'ah.
Itu kalau bilang bid'ah, ini masalah besar bid'ah. Yang baca Al-Quran, doain ya Allah, Allahumma awsil thawab makaratu. Ini doa. Doa ini, Allahumma awsil ya Allah, sampaikan pahala bacaan dan bacaan saya ini kepada ayah dan ibu. Itu kita bisa tahu, kita sudah faham, setiap orang faham. Allah Ta'ala terima doa atau tidak? Pasti terima. Terus jawaban atau tidak? Itu masalah lain. Qul laula du'aakum qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aakum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama ud'uni astajib lakum. Ini doa. Kalau Allah Ta'ala terima, sampaikan pahala kepada ibu saya, alhamdulillah. Kalau tidak, pasti pahala tetap pahala saya. Itu masalah keluar dari bicara kita. Wa takun wasiyatuka maktubatan. Wasiatmu harus tulis. Maktubah tahta wisadatik. Itu bantal kamu harus ada. Artinya harus kamu siap-siap. Bukan harus di bawah bantal, tapi harus siap-siap wasiat. Syekh, saya sudah tulis di awal bulan. Dari kemarin tidak ada yang baru. Wasiat saya ada hutang kepada fulan bayar, kepada fulan ada juga sama fulan harus kamu ambil, terus keluarin dari harta saya sekian juta untuk atau sekian rial atau sekian dolar untuk sedekah. Sudah setiap hari masih tetap. Itu artinya harus wasiatmu sudah siap-siap. Bukan seharus tiap hari wasiat. Yang kemarin saya ulang lagi hari ini. Yang kemarin saya ulang lagi. Maksud Nabi Muhammad SAW. Maksudnya harus kamu siap-siap tulis wasiat. Kalau ada yang berubah, sudah berubah di wasiat yang tadi. Yang kemarin saya dari awal Agustus. Wasiat saya sama. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah, tidak ada hutang, tambah hutang, tidak ada yang bayar, tidak saya masih sehat. Itu sudah dari awal Agustus. Hari ini ada fulan bayar hutang kepada saya atau balikin uang saya. Saya tulis, habus, ini fulan sudah bayar. Biar tidak ada yang dari warisan saya jadi jahat sama yang tadi punya atau yang bayar hutang. Oke. Watanamu taiban 'anil dzunubi mustaghfira. Harus kamu tidur taubat. Tadi saya melaksanakan maksiat, Syekh, atau melakukan maksiat, ya oke. Tapi sekarang harus kamu taubat. Terus besok saya takut balik lagi, ya itu masalah lain. Sekarang kamu harus taubat. Mungkin ini sebelum keluar ruh, masih sebelum menggargarah, masih bisa taubat. Masalah bahaya kalau kamu sampai sudah waktu sakaratul maut baru mau taubat. Itu tidak terima. Allah Ta'ala tidak terima. Walaysat at-taubatu 'ala alladziina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an. Tidak terima. Aziman 'ala an la ta'ud, itu harus ada itu taubah, ya kan? Taubat. Oke, bagus. Juga di pikiran kamu bukan bilang ini hari ini saya taubat tapi insya Allah besok saya melaksanakan sakit atau melakukan maksiat lagi. Jangan. Sekarang taubat. Insya Allah besok saya tidak balik lagi. Tapi terus setelah kamu keluar, pagi itu keluar, ada maksiat melakukan, itu masalah baru. Tapi kalau kamu sudah siap, insya Allah besok ini saya mau pergi ke sana, ke sini, ini semuanya yang haram. Itu bahaya di sini. Tapi saya enggak, ya Allah saya taubat, maafkan, astagfirullah, atubu ilaih, tidur. Nah, sudah ini syaratnya bagus. Oke. Wa azim 'alal khair li jami'in nas in ba'athaka Allahu azza wa jalla. Jadi juga kamu harus niat. Kalau saya insya Allah bangun sehat, saya insya Allah bantu orang miskin, saya insya Allah ini, saya insya Allah ngajar, saya insya Allah belajar, saya bantu-bantu yang butuh bantuan saya, itu amal khair, kebaikan kepada orang yang lain. Wa tadzakkar, harus kamu ingat, annaka satudja'u fil qabri kadzalika wahidan farida. Harus kamu ingat, kalau tidur ini caranya bagaimana? Waktu taruh di kubur seperti itu. Tidak ada yang keluarga, tidak ada istri, anak, kecuali amalmu. Kalau baik alhamdulillah, kalau tidak itu na'udzubillah min dzalik. Laisa ma'aka illa amaluka wala tujza illa bisa'ik.
Allah Ta'ala tidak mensiksa kamu karena fulan tidak gini atau fulan. Enggak. Kamu melakukan apa? Amalan kamu apa? Itu yang Allah Ta'ala tanya atau hitung atau balasan Allah Ta'ala kepadamu sesuai amalmu yang baik atau tidak. Coba baca terjemah yang admin. Admin, Mbak Fathia, dengar saya atau tidak? Dengar, Syekh. Saya kedengaran, Syekh? Bismillah, ayo silakan baca Ya. terjemah. Adab Ya, tidur. saya dengar, alhamdulillah, oke. Ketika engkau hendak tidur, aturlah tempat tidurmu menghadap ke arah kiblat dan tidurlah dengan posisi miring ke sebelah kanan, sama seperti meletakkan posisi mayat di liang lahatnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidur itu bagaikan mati dan bangun dari tidur itu bagaikan peristiwa kebangkitan sesudah mati. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawamu pada malam itu. Oleh karenanya, engkau harus siap menghadapinya, yakni dengan cara tidur dalam keadaan suci. Tulislah wasiatmu sebelum tidur dan taruhlah di bawah bantalmu. Engkau tidur sebagai orang yang bertobat, yang sedang memohon ampunan dari dosa-dosa, dan bertekad untuk tidak melakukan maksiat lagi. Berjanjilah untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, sekiranya Allah Ta'ala berkenan membangunkan engkau kembali. Ingatlah bahwa engkau nanti juga akan berbaring di liang lahat dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang menemanimu selain amalmu, dan engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal usahamu. Dilanjut, Syekh? Syekh mute itu. Iya, Syekh masih mute. Ya, maaf, saya tadi keluar. Saya tadi keluar, maaf, ini sinyal kayak kurang bagus hari ini. Terus ulang lagi dari wa'alam anna an-nawm mithla al-maut, dari wa'alam anna an-nawm mithla al-maut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidur itu bagaikan mati, dan bangun dari tidur itu bagaikan peristiwa kebangkitan sesudah mati. Boleh jadi Allah Ta'ala akan mencabut nyawamu pada malam itu. Oleh karenanya, engkau harus siap menghadapinya, yakni dengan cara tidur dalam keadaan suci. Keadaan suci itu kemarin sudah ada tanyaan di akhir pelajaran ini. Mungkin ada tanyaan Syekh yang istri sama suami bagaimana. Itu kita kemarin sudah menjelaskan masalah ini. Harus aslinya tidur ke lebih afdal, lebih baik, lebih bagus. Setelah selesai harus mandi biar tidur bersih. Oke, lanjut. Wa takun wasiyatuka, lanjut. Tulislah wasiatmu sebelum tidur dan taruhlah di bawah bantalmu. Engkau tidur sebagai orang yang bertobat, yang sedang memohon ampunan dari dosa-dosa, dan bertekad untuk tidak akan melakukan maksiat lagi. Berjanjilah untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, sekiranya Allah Ta'ala berkenan membangunkan engkau kembali. Ingatlah bahwa engkau nanti juga akan berbaring di liang lahat dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang menemanimu selain amalmu, dan engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal usahamu. Itu ada hadis, di riwayat hadis itu, kalau wahai anak Adam atau anak Adam sudah taruh di lahad, kalau amalnya baik, ada satu orang datang kepadanya, apa namanya ini, pakaiannya baju yang bagus,
wajahnya juga, bicaranya sama dia juga bagus. Itu tanya, yang meninggal itu tanya, kamu siapa? Dia bilang sama dia, saya amalmu yang baik. Kalau kebalik, wal'iyadzubillah, juga yang datang juga itu baunya atau harumnya tidak harumnya bagus kalau amal baik. Tapi kalau kebalik, orang yang jahat, amalnya yang tidak bagus, ada satu orang datang, wajahnya tidak bagus, bicaranya, matanya, bajunya, harumnya juga bau. Dia bilang, tanya sama dia, kamu siapa? Dia bilang sama dia, saya amaluka al-khabith. Tadi bilang saya amaluka salih, atau saya amalmu yang baik. Yang kalau jahat, dia bilang sama dia, saya amalmu yang buruk atau yang tidak bagus. Artinya kita dari dunia ini bisa perbaiki, bisa siap-siap untuk kuburan kita. Syekh, jangan sebut cerita ini, ntar saya tidak bisa tidur, saya takut, itu salah. Itu salah. Kita di dunia hidup seperti biasa, tapi menjaga agama saya, menjaga ibadah saya, terus menjaga anak saya, itu dari Allah Ta'ala yang bisa atur hidup kita bagaimana yang baik atau yang bagus. Oke. Barakallahu fikum. Oke, lanjut. Qal wala tastajlib an-naum takallufan bitamhid al-furush al-wati'ah. فإن النوم تعطيل الحياة إلا إذا كانت يقظتك وبالا عليك فنومك أسلم لدينك. Jangan kamu cari-cari tidur dibaksa. Bukan waktu tidur dia baksa mau tidur. Bagaimana cara itu baksanya? Dia bilang jangan kamu siap-siap yang kasur yang indah sekali. Kalau kamu taruh langsung, kalau kamu tiduran langsung tidur. Itu Imam Ghazali bilang jangan. Kenapa? Karena dia kasih alasan, karena an-naum ta'tilal hayat. Kalau kamu tidur, hidupmu sudah berhenti karena tidur. Oke, tidak masalah. Illa dia kasih, kecuali idza kanat yaqdatuka wa bana'i. Kalau kamu bangun, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, bisa ghibah, bisa namimah, bisa mencaci maki, bisa gosip, bisa, itu lebih afdal kamu tidur aja. Imam Ghazali, illa idza kanat yaqdatuka wa balan 'alaika fanaumuka aslam. Tidurmu jadi ini lebih baik, lebih afdal. Kapan? Kalau bangunanmu jadi ada berapa masalah di dalam bangunanmu. Ini yang kemarin saya sudah pernah bilang sama ikhwah dan akhwat yang ikut ini. Wa'lam anna al-lail wan nahar 24 sa'ah. فلا يكونن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو الثلث. Maksud ini bagaimana Syekh? Kamu harus mengetahui itu malam atau sehari 24 jam. 24 jam. Kalau kamu tidur 8, itu yang normal. 8 jam. Oke, Syekh. Saya biasa tidur 8 jam. Oke. Itu 8 jam dari 24 jam sepertiga. Ya kan? Artinya sepertiga harimu itu tidur. Sepertiga hari ini. Oke, besok sepertiga, besok lagi sepertiga, besok lagi sebulan. Artinya 10 hari dari sebulan, 30 hari, 10 hari tidur. 20 hari tidak. Oke, Imam Ghazali kasih contoh, fala yakunna naumuka bil 8 saat fayakfika an ashta. Kalau kamu hidup 60 yang normal, itu Rasulullah kasih tahu umur ummati ma baina 60 wa 70, 60 sampai 70. Oke, kalau kamu hidupmu semuanya atau umurmu 60 tahun, jadi karena tadi sepertiga tidur itu sepertiga dari satu hari, jadi 20 tahun itu kamu tidur. 20 tahun itu masuk di kondisi tidur. Kamu bilang itu Syekh, alasan saya tidur sudah. Betul.
ini 20 tahun itu hilang, tidak ada manfaat. Terus 40, ya ayo 40. Kalau kamu kerja 8 tahun 8 jam itu juga 20 kerja. Terus yang sisa itu 8 yang sisa ada baik atau tidak? Allahu a'lam. Itu kamu tahu diri sendiri. Imam Ghazali bilang apa? فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو الثلث. Oke, baca terjemah ini, Mbak. Jangan memperbanyak tidur, apalagi dengan harus tidur di kasur yang empuk dan halus. Sebab tidur itu pada hakikatnya menghentikan kehidupan. Kecuali kalau keadaan terjagamu malah menjadi sebuah bencana bagimu. Maka tidurmu adalah penyelamat bagi agamamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sehari semalam itu ada 24 jam. Dan selama sehari semalam itu secara efektif engkau tidur rata-rata 8 jam. Jadi seandainya engkau hidup selama 60 tahun, maka engkau sudah membuang waktu selama 20 tahun untuk tidur. Dan itu adalah sepertiga dari seluruh usiamu. Ini rugi atau tidak? Rugi, Syekh, banyak. Ya, rugi banyak. Itu kalau ini Imam Ghazali kasih contoh kalau kamu tidur 8. Itu yang normal, tidur yang normal itu yang mungkin ilmu kedokteran juga bilang badan kita seharus dari 7 sampai 8 jam. Ya kan? Itu yang bicara apa namanya ini kesehatan atau ilmu kedokteran atau begitu, ya kan? Oke, ini bagus. Tapi kalau kamu lebih jadi 10 jam dari 60 berapa? Kalau 12 jam artinya setengah hidupmu itu tidur. Terus kalau kamu baca dari itu baca Quran. Dari 20 tahun kamu 1 jam aja bacaannya Quran, zikir, baca istighfar, dapat sampai akhir umur berapa tahun? Bagus. Apalagi kalau setiap waktu isi di ibadah semuanya. Terus Syekh kemarin mungkin ada yang tanya, Syekh kemarin kamu bilang kalau niat saya bagus waktu tidur, ini barusan tadi, di pelajaran tadi. Kalau niat saya bagus mungkin tidur saya jadi ibadah. Ya betul. Itu untuk orang yang sudah faham. Seperti saya bilang minggu kemarin, 2 rakaat dari orang ulama lebih baik dari 70 rakaat dari orang biasa. 2 rakaat pakai imamah. Seperti ini. Hari kiamat di dalam hadis apa namanya ini lebih baik dari 70 rakaat dari orang yang biasa tidak pakai imamah atau tidak pakai bici. Apa namanya ini 2 rakaat atau di dalam hadis innal malaika la yusalluna ala man yusalli bithawb al-abyad, yang bajunya putih, rakaatnya lebih afdal dari yang pakaian hitam. Ada berapa fadilah itu semuanya kalau kamu melakukan itu lebih afdal. Artinya saya mau yang lebih afdal. Itu yang kita seharus. Imam Ghazali ini kalau niat kamu bagus, seperti tadi Imam Ghazali bilang kalau kamu orang lidahnya bisa mungkin ghibah namimah. Imam Ghazali bilang mungkin kalau tidurmu bisa selamat dari ghibah namimah, itu tidurmu jadi lebih afdal dari bangunanmu. Artinya apa? Artinya saya tidur. Tetapi kalau saya bisa baca, Syekh, alhamdulillah saya bisa baca Quran, juga saya sudah bisa belajar. Sekarang alhamdulillah punya harta, saya bisa belajar kemana-mana. Saya ada yang bantu saya kerjaan, saya bisa melaksanakan semuanya. Itu, ayo lanjut. Berjalan, jangan berhenti. Biar dapat pahala
yang bagus, yang baik. Qala al-Imam Al-Ghazali wa a'idda 'inda an-naumi siwakaka wa tahur. Harus punya siwak sebelum tidur. Syekh, saya sudah pakai itu namanya sikat gigi. Boleh enggak? Ya, boleh masuk. Yang penting ya, agama Islam mau mulut saya bersih. Wah, Syekh, ini sekarang ada sikat gigi, ada itu namanya apa? Enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Saya tidak pakai siwak. Mau lebih afdal, itu sunnah siwak. Sunnah lebih afdal siwak. Tapi kalau kamu sudah bersihin, itu maksud syariat, bersihin mulut. Cara yang bagus, lebih afdal, yang Rasulullah pakai apa? Pakai udul arak, siwak yang biasa. Walau kamu tadi pakai sikat gigi, sebelum tidur ambil itu siwak, sudah 3 kali 4 kali, sudah jadi, dapat. Tidak kotor lagi. Yang kalau kotor, kalau kamu makan lagi itu kotor lagi. Tapi kalau tadi setelah makan atau sebelum tidur 1 jam 2 jam, saya sudah sikat gigi, terus sebelum tidur ambil siwak, saya kumpul 2, bersihin mulut sama ikut sunnah. Bahala lebih afdal dari yang tidak sikat gigi atau yang tidak juga apa namanya ini pakai siwak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tahuraka. Siap-siap, siwak dan tahur seperti tadi wudu. Wudu seperti biasa wudu semua. Terus, Syekh, walau itu belum mandi janabah, yang sudah nikah laki-laki atau perempuan, ya walau juga. Mau lebih afdal harus mandi. Tidur sudah bersih dari janabah. Tapi kalau tidak, atau tidak kuat, atau tidak bisa, atau ada berapa masalah, itu masalah lain. Wa azim ala qiyamil lail. Harus kamu diniatkan apa? Saya mau bangun tidur. Mau qiyamul lail. Wa alal qiyami qabla as-subh. Harus kamu apa namanya ini niyah sebelum tidur saya insyaallah bangun salat subuh. Terus Syekh itu tapi saya punya kerja saya semuanya. Ini Anda bilang apa? Suara saya tidak jelas ya kan? Atau jelas? Jelas, Syekh? Maaf, Syekh. Jelas, Syekh, jelas. Oke. Qiyam qabla subuh. Sudah bicara bilang waktu awal buku ini kita bilang walau 15 menit, walau 5 menit, walau untuk 2 rakaat. Kamu bangun sebelum subuh biar masuk di wabil ashar hum yastaghfirun. Orang beristighfar di akhir malam. Faraka'atani fi jawfil lail kanzum min kunuzil birri. Rakaatan di akhir malam itu bahalanya besar. Fastakthir min kunuzika li yaumi faqrika falan tughni anka kunuzud dunya idza mitta. Tidak ada manfaat dari harta-harta kamu yang kumpul di dunia. Itu manfaatnya kalau ada 2 rakaat. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri ada yang mimpi Imam Hasan Al-Basri tanya sama dia. Imam bagaimana kamu di akhirat? Atau Allah Ta'ala waktu ketemu Allah Ta'ala apa yang terjadi? Dia bilang dhahabat tilkal ibarat, kata-kata yang saya bagus di dalam ilmu itu semuanya hilang. Wa faniyat tilkal isyarat tasawuf itu masya Allah ini rasaan ini semuanya hilang atau tidak ada. Dhahabat tilkal wa faniyat tilkal ibarat wa lam yabqa lana illa rukai'at. Saya tidak ketemu dari hal-hal yang itu semuanya kecuali kalau ada 2 rakaat di akhir malam itu yang saya ketemu bahalanya lebih atau luar biasa. 2 rakaat di akhir malam karena tidak ada riya, tidak ada rasa sama siapapun, itu rakaat yang bagus. Syekh, ini maksud Imam Al-Hasan Al-Basri artinya tidak ada manfaat dari salat fardu? Enggak. Itu dia kasih tahu untuk yang tambahan itu kadang-kadang Masya Allah puasa nafilah setiap bulan 3 hari atau setiap hari Kamis, setiap minggu 2 hari Kamis Jumat, tapi maksudnya ria itu semuanya hilang. Tapi kalau kamu ada amalan yang tidak ada ria, itu yang manfaatnya lebih atau luar biasa di hari kiamat. Wallahu a'lam. Oke.
Wa qul 'inda naumika, bacalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh. Coba baca itu. Wa a'idda 'inda naumi, baca. Oleh karena itu, saat hendak tidur, siapkan siwak atau sikat gigi dan air wudhu. Berniatlah untuk melakukan sholat sunnah malam sebelum subuh. Sholat 2 rakaat pada tengah malam itu merupakan tabungan kebajikan. Oleh sebab itu, kumpulkanlah terus tabunganmu untuk keperluan kelak pada saat engkau benar-benar sangat membutuhkannya di akhirat. Karena kalau sudah mati, engkau sama sekali tidak membutuhkan tabungan-tabungan yang bersifat duniawi. Oke. Terus, wa qul 'inda naumika, wa qul, baca doa berikut. Itu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, Allahumma faghfir li dhanbi, Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak, Allahumma bismika ahya wa amutu, a'udzu bika min syarri dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi 'ala siratin mustaqim, antal awwal falaysa qabluka syai' wa antal akhir falaysa ba'duka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai', aqdi 'anni ad-dain wa aghnini min al-faqr, Allahumma anta khalaqtani wa anta khalaqta nafsi وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك لتقربني إليك زلفى وتبعدني من سخطك بعدا، أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي. Terus Syekh, tidak ada hadis seperti itu, ini bid'ah. Ya, bagus bicara, ini bagus. Tapi ini semuanya ini semuanya di dalam berapa hadis. Semuanya ini ada berapa hadis, seperti saya tadi bilang, itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada yang dari berapa ulama. Juga kalau kita lihat ini doa ini doa. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah gini, ya Allah gini. Ini doa. Boleh atau tidak? Itu masuk di dalam harus kita doa. Qul ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Saya sebelum tidur mau doa, boleh atau tidak? Boleh. Mau doa lebih afdal yang mana? Mulai yang di riwayat dari Nabi Muhammad SAW, itu yang paling afdal. Terus saya mau tambahan dari saya, mau doa untuk istri, mau doa untuk anak, mau doa untuk ini, boleh, masih pintu itu masih terbuka. Doa. Oke, kalau saya mau terjemah ini, saya tidak bisa semuanya, tapi mungkin yang admin baca, Mbak Fathiyah baca doa, tapi belan-belan biar kita mungkin berhenti kasih masukan yang bagus di antara doa. Coba doa pertama. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfirli. Artinya apa ini? Dengan menyebut namamu ya Rabbku, aku letakkan lambungku, dan dengan menyebut namamu pula aku mengangkatnya. Itu kalau dengan nama Allah Ta'ala, artinya apa? Lindungi atau tidak? Pasti iya, Syekh. Lindungi. Karena kita sama Allah, dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kamu baca doa itu tapi khusyuk? Bisa nangis. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ini ya Allah, saya minta tolong dari kamu menjaga badan saya. Sudah cukup. Itu artinya apa? Artinya saya tahu orang lemah atau orang miskin kalau tidak ada tolongan dari Allah Ta'ala. Oke, terus lanjut. Ya Allahumma ya Syekh. Ya Allah, jagalah aku dari siksamu pada hari kelak engkau membangkitkan hamba-hambamu. Oke. Ini juga saya minta dari Allah Ta'ala. Kenapa saya di akhir hari bilang begitu? Karena saya sudah berapa salah, berapa dosa saya melaksanakan. Ya Allah, saya jaga saya atau lindungi saya dari siksamu. Oke. Terus bismikallahumma ahya wa amut. Baca lanjut. Ya, ini saya hafal, Syekh.
Ya Allah, dengan menyebut namamu aku Nah, hidup dan aku mati. oke, ini lihat. Bismika Allahumma atau Allahumma bismika ahya wa amut. Di dunia ini kita dengan nama Allah Ta'ala juga. Di akhirat dengan nama Allah Ta'ala juga. Artinya apa? Kalau saya dengan Allah Ta'ala, saya selamat dari azab. A'udzubika min syarri kulli dhi syarrin. Kalau ada yang jahat sama saya lindungi. Atau baca doa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan segala sesuatu yang jahat dan dari kejahatan setiap yang melata yang Engkau kuasai. Segala sesuatu yang jahat. Yang jahat itu bukan maksudnya jahat manusia. Mungkin ada hayawan, mungkin ada jin, mungkin ada manusia. Itu kamu minta lindungi dari Allah Ta'ala. Oke. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Itu dabbah yang di jalan atas bumi ini. Jalan atas bumi itu masuk semuanya. Manusia masuk, hayawan itu ular, jin, manusia, binatang semuanya itu masuk di dabbah. Dabbah itu ad-dabbah kullu ma yadub 'ala al-ardi, bisa jalan atas bumi. Kullama yadubbu 'ala al-ardi namanya apa? Dabbah. Anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Terus sesungguhnya Robku selalu menunjuki pada jalan yang lurus. Terus antal awal falaysa qabluka syai' wa antal akhir, ini tauhid. Ini tauhid. Allah Ta'ala mencipta kirim para nabi-nabi biar mereka tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Antal awal falaysa qabluka syai'. Tidak ada Tuhan sebelummu atau setelahmu, atau atasmu atau bawahmu, atau enggak ada. Kecuali kamu. Terus engkau. Antal awal, terus lanjut. Ya Allah, Engkaulah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Engkau. Engkaulah yang terakhir dan tidak ada sesuatu pun yang ada sesudah Engkau. Lanjut. Engkaulah yang zahir dan tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Engkau. Engkaulah yang batin dan tidak ada sesuatu pun yang berada di bawah Engkau. Bayarkanlah utangku dan cukupilah aku dari kemiskinan. Itu doa itu doa untuk orang yang punya hutang bisa lunas. Tapi harus bacaannya seperti tadi. Kamu lihat, antal awal falaysa qabluka syai'. Kamu yang pertama tidak sebelummu. Kamu yang terakhir tidak ada setelahmu. Kamu yang antal zahir, yang zahir tidak atasmu, tidak ada atasmu. Antal batin tidak ada di bawahmu. Iqdi anna dain, ya Allah ya Rahman ya Rahim, iqdi anna dain. Seperti itu. Oke, lanjut. Allahumma anta khalaqta nafsi. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan jiwaku dan Engkau pula lah yang mematikannya. Kematian dan kehidupan jiwaku adalah milik-Mu. Jika Engkau mematikannya, tolong ampunilah ia. Dan jika Engkau membiarkannya tetap hidup, maka tolonglah ia seperti Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh. Itu saya kayak jadi miskin, minta Allah Ta'ala menjaga saya seperti orang yang saleh. Itu yang kita belajar ini biar dapat ini. Tapi itu harus kita doa minta dari Allah Ta'ala. Jangan kamu bilang, saya sudah punya guru, Masya Allah baik. Kiai Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan. Itu sudah guru saya baik. Tidak ada manfaat dari dia, kecuali kalau kamu bantu doa, istighfar, ibadah. Jangan kamu bilang, saya sudah suka Fulan. Itu orang baik. Saya tahu ini manusia semua bilang Fulan baik, orang saleh. Oke, terus enggak mau salat, ya karena saya sudah cinta Fulan. Jangan. Harus kamu
salat, ibadah, istighfar, baca, zikir, wirid, biar bisa bantu syafaat dari gurumu atau yang kamu cinta, orang saleh atau baik atau ahli ilmi atau ahli ibadah. Oke, lanjut. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan untuk agama, dunia, serta akhirat. Allahu Akbar. Lanjut. As'aluka al-afwa wal-afiyah. Al-afu ini ampunan di dunia. Al-afiyah di akhirat dari siksa. Oke, bagus. Allahumma aiqidni fi ahabbi saat. Ini doa ini, Allahumma aiqidni fi ahabbi saati ilaik wasta'minni bi ahabbil a'mali ilaik lituqarribni ilaika zulfa wa tab'idni min sakhatika bu'da as'aluka fata'tini. Ini kalau kamu mau bangun di dalam bahasa Indonesia bilang apa ya Allah, lidah tidak keluar dari lidah. Tapi contoh kamu mau bangun jam 2, jam setengah 3. Bagaimana caranya baca doa? Harus ikhlas. Harus ikhlas, jangan cobaan, bisa atau tidak. Enggak. Mungkin pasti bisa. Karena Syekh, kalau mau jujur saya sudah pernah coba, bukan coba, baca buku seperti ini. Imam Ghazali kasih tahu, saya kasih waktu, tetap waktu itu saya bangun. Saya kasih menit ini. Masih ingat waktu itu saya, karena waktu itu masih mungkin umur saya 14-15 kalau tidak salah. Waktu baca ini cerita atau kisah seperti ini atau adab-adab seperti ini, itu dengar dari ayah saya. Bilang kalau kamu baca doa ini bangun. Saya masih ingat, kasih jam 45 menit. Saya mau waktu itu mau baca Quran atau mau hafal, belum hafal. Pasti tetap jam 1:45 saya bangun. Bagaimana caranya Syekh? Caranya karena Allah Ta'ala sudah tahu hambanya semuanya. Saya waktu itu masih muda, bahasa Indonesia masih baru balik. Biasa yang seperti itu kalau kita tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, bilang yang masih muda seperti itu tidurnya berat, kalau kamu bangun susah. Ya, waktu itu saya mimpi yang buruk sekali. Waktu saya bangun kaget betul. Tapi lihat jam 1:45. Bagaimana itu balik ke bersihin hatimu. Oh, mungkin Cek kamu hatimu bersih. Enggak. Kita orang kampung waktu itu mungkin bukan mungkin, yakin kita waktu itu tidak melakukan maksiat, belum, karena di kampung kamu tahu orang baik, bersihnya hatinya bersih. Allah Ta'ala bisa bantu, bukan bisa bantu hambanya semuanya, tapi kalau kamu pengen betul, Allah Ta'ala kasih yang kamu mau. Ini doa Allahumma aiqidni fi ahabbi saat ilaik. Ada beberapa ulama tambahan akhir surat apa? Akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Baca doa ini, Allahumma aiqidni fi ahabbi saati ilaik wasta'min bi ahabbil a'mali ilaik. Bisa bangun tidur. Mau jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, terserah. Pilih waktu yang bagus, yang baik. Coba baca. Ya Allah, bangunkanlah aku untuk saat-saat yang Ya Allah, bangunkanlah aku untuk saat-saat yang sangat Engkau sukai, dan permudahlah aku untuk melaksanakan amal-amal yang Engkau senangi. Supaya hal itu dapat mendekatkan aku kepadamu dengan sedekat-dekatnya, dan menjauhkan aku dari murka-Mu setelah aku memohon kepada Engkau, lalu Engkau pun memberikannya kepadamu. Lalu Engkau pun memberikannya kepadaku. Oke. Itu mungkin ada yang bilang, Syekh, wah, kamu tadi bilang jam 1:40. Saya pilih waktu. Tapi kalau kamu
pilihan itu kepada Allah Ta'ala, pasti dia sebelum tidur bangunin kamu. Gimana caranya? Seperti saya tadi, mungkin bisa bangun langsung. Ini sekarang alhamdulillah tidak ada seperti kemarin itu mimpi-mimpi buruk atau yang takut jadi takut. Jadi sudah waktu itu saya bangun sendiri sudah biasa. Langsung itu biasa juga manfaat doa ini yang tadi tersebut. Jadi waktu bangun tidur tidak ada mau tidur lagi. Bangun sudah buka mata, sudah siap. Mau kamar mandi, mau wudu, sudah siap. Tapi kalau tidak baca doa, walau saya bangun waktu itu lihat, masih sampai subuh, masih 20 menit, masih jauh sedikit, mau tambah sedikit. Ya juga harus ada berapa menit saya istirahat dulu sebelum tidur. Sebelum bangun tidur atau sebelum bangun dari kasur, saya masih mau tahan sedikit biar badan saya jadi itu yang kalau tidak baca doa. Tapi kalau baca doa, manfaatnya badan kamu langsung segar. Waktu kamu buka mata, badan kamu segar, bisa pergi wudu, walau mau wudu, mau baca, walau waktu musim dingin, tidak, semuanya tidak ada rasa malas-malasan. Itu manfaat doa. Barakallahu fikum. Saya sudah ijazah atau menijazahkan kepada yang mau ijazah ini. Oke, silakan lanjut. Qabilnal ijazah. Semuanya ucapan qabilnal ijazah. Tidak usah buka mic, langsung qabilnal ijazah. Ayo, qabilnal ijazah. Kita terima. Oke. Lanjut. Oke, Dan aku ayat al-kursi. Terus iya, wasyik. Dan yang mana? Masih ada sedikit, Syekh. Yang mana? Lanjut. Kalau belum baca artinya, lanjut. Dan aku meminta ampunan kepada engkau, lalu engkau pun mengampuniku. Dan aku berdoa kepada engkau, lalu engkau pun memperkenankan doaku. Sudah, Syekh. Kemudian bacalah ayat kursi. Oke. Itu sudah kemarin. Kita sudah kemarin baca ayat al-kursi, amanah rasul, ila akhir surah, sampai akhir surat, al-ikhlas, al-mu'awwadatatain, wa surat tabarak al-mulk. Itu semuanya kita kemarin sudah kasih tahu. Yang baca al-kursi, itu yang barang siapa baca ayat al-kursi, tidak ada yang ganggu jin atau semacam syaitan. Oke, amanah rasul kita sudah belajar kemarin, yang baca akhir surat al-Baqarah kafatas, cukuplah. Ulama bilang cukup dari apa? Ada yang bilang cukup dari jin, dari sihir, ada yang bilang cukup dari dari ibadah, qiyamul lail. Al-ikhlas wal mu'awwadatain, itu artinya saya tidak ada Tuhan selain saya. Wal mu'awwadatain juga, wa surat tabarak, itu dapat syafaat di kubur, biar selamat dari siksa kubur. Itu semuanya ada. Kalau kita mau bacaan fadilah itu semuanya di buku tafsir. Tapi semuanya ini yang sebut Al-Imam Al-Ghazali, ayatul kursi, amanah rasul, al-ikhlas, al-mu'awwadatain, tabarak, itu ada fadilah. Nabi Muhammad SAW sudah kasih tahu di hadis lain. Kalau kita sebut semuanya di sini, dalilnya jadi luas sekali. Tapi kalau kamu bisa baca ini semuanya, silakan. Bagaimana bisa itu kamu atur. Kenapa dari awal kita bilang belajar tasawuf, saya bilang harus atur waktu. Imam Ghazali juga bilang harus atur waktu. Syekh, saya kamu tahu saya sudah istri, suami saya mau makan, anak saya mau makan. Ini semuanya bisa siap-siap. Habis itu sebelum tidur ini, kalau baca ini tidak sampai setengah jam, 15 menit, 20 menit. Kalau jadi kebiasaan dalam bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau itu yang
jadi ini saya tidak bilang kemarin bisa ambil beliau ke arfa'afirli Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadah Allahumma bi'ismika boleh dari buku. Syekh, ini buku besar, saya mau apa bahasa Indonesia cetak di apa namanya ini kertas, satu kertas boleh, yang penting baca. Saya kalau ada buku seperti itu, saya bilang Khulasatul Madad lil Habib Umar, ada doa-doa tersebut semuanya. Silakan, itu masalah gampang. Saya mau baca dari HP, semuanya ada di HP. Ya silakan. Jangan kamu seperti Bani Israel. Ma launuha, warna sapi itu apa? Allah Ta'ala bilang kuning. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, kalau mereka ambil sapi yang kuning aja, Allah Ta'ala terima. Tapi mereka bilang, kuning yang mana? Kasih tahu. Habis itu, kalau sudah kasih, sampai mereka beli sapi itu di atas, kulitnya, apa bahasa Indonesia? Penuh atau atas, bahasa Indonesia bilang apa? Itu kulitnya taruh di bawah, emas, isi emas sampai penuh emas. Aduh ya Allah, Syekh ini mahal sekali ya, karena mereka bilang sapi yang mana, warnanya yang mana, terus sampai jadi harus beli sapi yang tersebut. Setelah potong, ambil lidah, nampar sama orang yang meninggal atau yang dibunuh, itu dia bilang bunuh saya fulan. Sudah selesai. Oke. Saya tidak bisa di buku, Syekh, saya bisa di HP, silakan. Saya tidak punya buku, saya cari dari internet, silakan. Yang penting baca doa ini semuanya. Barakallahu fikum. Oke, lanjut ya. وَلْيَأْخُذَكَ النَّوْمُ وَأَنْتَ عَلَى ذِكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى. Waktu kamu tidur harus kamu zikir. Terus apa Syekh? Kalau bagaimana caranya biar saya tidur masih zikir? Sudah, setelah bacaan ini semuanya, mau baca istighfar, mau baca tahlil, mau baca salawat kepada Nabi Muhammad atau salawat, mau silakan, tidak masalah. Yang penting waktu tutup mata kamu lagi zikir. فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش وكتب مصليا حتى يستيقظ. Barang siapa melakukan seperti tadi, ruhnya ke al-arsh, terbang atau naik ke uruj biruhihi ila al-arsh wa kutiba musalliyan hatta yastayqiz. Kenapa? Karena dia sebelum tidur bacaan zikir, wirid, istighfar, ibadah. فإذا استيقظت فارجع إلى ما قد عرفته أولا وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. Kalau kamu sudah bangun tidur, apa yang terjadi? Masih ingat yang pertama? Al-istiqadh min an-nawm. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر. Balik lagi sekarang ke awal. Apakah awal itu? Bab yang pertama, adabul istiqadh minan naum. Sudah selesai ini. Sudah Imam Ghazali atur waktu kita dari waktu bangun tidur sampai waktu tidur lagi. Oke, lanjut. Fa'in syaqqa alaika al-mudawamah. Kalau itu istiqamah berat, fasbir sabr al-marid ala mararat ad-dawa. انتظارا للشفاء وتفكر في قصر عمرك وإن عشت 100 سنة. Kalau ini lihat berat, saya tidak bisa Syekh melaksanakan ini semuanya atau melakukan ini semuanya, saya tidak bisa. Imam Ghazali bilang, kamu lihat orang yang sakit, mereka kasih obat yang baik, yang tidak manis, tidak bagus, dia minum. Kenapa? Biar dia cari kesembuhan. Oke, setelah setelah itu habis minum obat apa? Jadi biasa, sudah balik lagi sembuh. Ini juga kamu usaha. Nafsu tidak mau di sini, mau kanan, mau kiri, kamu jangan. Lanjut, istiqamah terus sampai sudah jadi biasa. Ini yang bacaan ini semuanya, jangan kamu pikir saya bisa. Satu hari bisa, betul, satu hari.
Mungkin saya dengar dari Syekh ini, hari ini saya semangat, insya Allah baca ini doa semuanya. Jangan satu hari, harus setiap hari. Sampai jadi kebiasaan itu kalau kamu tinggal ini atau tidak melaksanakan atau melakukan, ada masih kurang. Tidak bisa tidur sampai bacaan. Itu manfaat apa? Istiqamah. Itu manfaat istiqamah. فذلك بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد. وتفكر, harus kamu berfikir kepada umurmu. Dia bilang Imam Ghazali, walau umur kamu 100 tahun, tapi umur kamu masih kecil, masih sedikit. Di depan dunia berapa tahun? Kamu 100 tahun, habis itu apa? Meninggal. Artinya sedikit. Terus di alam kubur atau setelah masuk ke makam atau lahad, itu berapa tahun? Allahu a'lam. Dari waktu meninggal sampai hari kiamat ada berapa ribuan atau tahunan, Allahu a'lam. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-mashaqqa wad-dhul fi talab ad-dunya shahran aw sanatan raja'an tastarih biha 20 sanah. Ini Imam Ghazali kasih contoh. Kamu cari rezeki yang luas. Capek mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Biar saya beli mobil, biar saya bangun rumah, biar jadi saya istirahat. Habis itu saya punya harta, bisa hidup 80 tahun atau 60 tahun. Kalau seperti ini, kamu harus masalah ibadah seperti itu. Istiqamah, ibadah, fikir biar jadi saya di akhirat hidup saya bagus atau biar saya jadi orang beruntung. فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائل رجاء الاستراحة أبد الآبدين. Oke. ولا تطول عملك فيثقل عليك عملك. Jangan kamu panjangkan fikir, wah saya masih hidup, saya mungkin 80. Jangan. Kalau fikiran begitu, Aisyah, apa makna amal? Asa. Kalau asamu ini panjang, ya mungkin asa, Allahu alam asa atau tidak. Kalau fikiranmu ini saya mungkin hidup sampai 100 tahun, mungkin bilang ya sebelum saya meninggal saya taubat. Jangan, itu salah, itu bahaya. Karena tadi kita bilang kita nggak tahu kapan meninggal. Mungkin saya pikiran begitu, tapi setelah besok atau malam ini saya meninggal. Enggak. Tapi kalau kamu bilang, wah mungkin saya mati, mungkin saya dekat, Allahu alam kapan, ini harus saya siap, dari sekarang bisa melaksanakan. Wa qaddir qurbal maut. Perkiraan ini saya mungkin meninggal, harus saya siap. Wa qul fi nafsika inni atahammal al-mashaqqa, walau saya berat sekarang, tapi mungkin saya meninggal hari ini. Harus saya sabar. Oke, wasbir laila fala'alli amut ghada, saya sabar malam ini, mungkin saya meninggal besok. Fa innal maut la yahjum fi waqtin makhsus wa sinin makhsus wa halin makhsus. Fa'innal maut la yahjum fi waqtin, tidak ada waktu untuk kematian. Mungkin pagi, mungkin malam, mungkin siang, mungkin Allahu a'lam. Wala budda min hujumihi, harus kamu mati. Oke, lanjut baca. Dari ayat kursi ya, Syekh. Kemudian bacalah. Apabila engkau bangun, dari ayat kursi ya, Syekh. Kemudian bacalah ayat kursi Al-Baqarah 255 dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 286 sampai 285 sampai 286. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan surah Al-Mulk. Menjelang tidur teruslah berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertahankan untuk tetap berada dalam kondisi suci atau memiliki wudu. Siapa yang melakukan hal itu, maka ia terbang melayang dengan rohnya menuju arsy. Dan ia dicatat sebagai orang yang diberi rahmat hingga ia terbangun dari tidurnya itu. Apabila engkau bangun dari tidur, maka kembalilah melakukan seperti apa yang telah kami ajarkan di atas tadi. Lakukan hal itu berulang-ulang dan istiqomah sepanjang usiamu. Jika engkau merasa berat untuk bersikap istiqomah, maka bersabarlah, laksana kesabaran orang sakit yang harus meminum obat pahit demi menunggu saat-saat kesembuhan menjelang.
Renungkan tentang betapa singkat usiamu. Seandainya engkau bisa hidup selama 100 tahun, maka itu tak ada artinya bila dibandingkan dengan hidupmu kelak di alam akhirat dan kekal abadi. Renungkanlah bagaimana engkau harus bersusah payah mencari penghidupan dunia selama 1 bulan atau 1 tahun dengan harapan engkau akan bersenang-senang setelahnya selama 20 tahun. Lalu bagaimana engkau enggan bersusah payah selama beberapa hari saja untuk bisa bersenang-senang selamanya? Jangan terlalu banyak berangan-angan. Nanti beban amalmu menjadi berat. Sadarilah bahwa ajal dan kematianmu telah dekat. Dan katakan kepada dirimu sendiri, kalau aku tidak menanggung susah payah pada hari ini, maka barangkali nanti malam aku akan mati. Oleh karena itu, malam ini aku rela bersabar, barangkali esok aku sudah mati. Kematian itu bisa menjemputmu kapan saja, dalam keadaan apapun, kepada siapa saja, dan dalam usia berapapun. Kematian pasti akan datang menjemput. Bersiap diri menghadapi kematian itu lebih baik daripada bersiap menghadapi dahsyatnya badai dunia. Betul. وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة ولعله لم يبقى من أجلك إلا نفس أو ساعة أو يوم واحد فقدر هذا في قلبك. Kalau kamu taruh di pikiranmu mungkin nafas saya ini yang terakhir. Itu hadis. Rasulullah SAW kasih tahu, saya lupa lafaz hadis, tapi artinya kalau saya angkat ini bahasa ini yang makanan ini satu makanan, saya pikiran mungkin tidak bisa makan yang berikutnya. Artinya harus kamu siap-siap, kapan meninggal itu masalah kapan Allah Ta'ala, tapi saya siap-siap, mungkin harus saya istighfar, harus saya taubat, biar kalau meninggal kayak saya sudah lagi bersih. Tapi kalau enggak, lupa aja, terus lupa, bisa melakukan atau melaksanakan maksiat. Oke, lanjut Mbak. Engkau pasti tahu hidup di dunia ini hanya sebentar atau sementara waktu saja. Boleh jadi ajal atas usiamu hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas saja. Oleh karenanya, camkanlah hal itu dalam hatimu setiap hari. Paksa dirimu untuk bersabar. Paksa dirimu atas kesabaran ala ta'atillah ta'ala yawman fa yawman. Itu mereka ada beberapa ulama bilang itu sifat yang baik di nafsu kita, nafsu atau jiwa setiap orang. Kalau kamu sabar atau melakukan ibadah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari, sampai sebulan lebih, sudah jadi biasa. Itu sifat yang bagus di nafsu manusia atau di jiwa setiap orang. Itu yang baik atau yang tidak baik. Hal yang kalau kamu melakukan hal yang baik, jadi nafsu setelah kamu tinggal atau tidak mau lanjut, nafsu kamu kayak masih ada kurang. Juga kalau hal yang tidak bagus, kamu melakukan maksiat yang tidak bagus atau amal yang tidak bagus 40 atau sebulan. Setelah kamu berhenti, nafsu masih mau pergi ke situ. Oke. Fa innaka law qaddarta al-baqa' 50 sana wa 'azzamta as-sabr 'ala ta'atillah nafarat wa istas'abat 'alayha. Kalau kamu bilang sama nafsu, umur saya mungkin 60. Itu nafsu lihat, wah, masih jauh. Tapi kalau kamu bilang sama nafsu, ya mungkin saya meninggal hari ini, mungkin besok. Nafsu terima. Kalau kamu ibadah, melaksanakan ibadah, istighfar, baca, ya terima. Tapi kalau kamu bilang masih, umur saya masih, itu nafsu tidak terima. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَرِحْتَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَرَحًا لَا آخِرَ لَهُ وَإِنْ سَوَّفْتَ. Kalau kamu melakukan tadi, itu sebelum mati, bisa lihat malaikat. Itu Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
alla takhafu wa la tahzanu waktu mereka di sakaratul maut, mereka bisa lihat malaikat. Kalau malaikat yang bagus, malaikat kasih tahu amalnya atau tempatnya. Allah takhafu. Apa bilang mereka? Malaikat bilang sama orang yang sudah sekarang di sakaratul maut, matanya sudah berhenti, itu bisa lihat malaikat. Oke, bisa bicara sama malaikat. Mereka bicara sama dia. Syaitan juga bisa. Di dalam hadis juga ada, dalam hadis dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang saleh yang waktu sakaratul maut dia ketawa, senyum. Kenapa? Karena lihat amalnya yang baik, lihat gambar-gambar yang bagus untuk surga. Malaikat sudah kasih tahu, kasih bicara, la takhafu, jangan takut untuk anakmu, la takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Nahnu awliya'akum, kita wakilkan kamu di dunia. Awliya'akum fil hayati dunia wa fil akhirah, juga kita bantu kamu. Nahnu awliya'akum fil hayati dunia wa lakum fiha ma tashtahin ila akhir. Waduh, ya Allah, bagus sekali. Itu untuk orang yang beristiqamah. Orang yang fasik juga, orang yang kafir juga, waktu meninggal sakaratul maut dia bisa lihat itu semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu waktu meninggal lihat itu, kamu sudah senang. Alhamdulillah. Oke. Wa in sawwafta wa tasahalta, kalau kamu bilang nanti ya, pasti ya, oke, insyaallah nanti. Itu namanya taswif, saufa. Ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibu. Kamu bilang masih insyaallah nanti saya istirahat. Mungkin kamu meninggal sudah tidak bisa. Wa tahassarta tahassuran, ini jadi apa bahasa Indonesia? Menyasal ya, menyasal. Wa inda sabah yahmadul qaumus surah, itu contoh orang Arab, kalau pagi mereka senang kalau lihat belakangnya. Wa indal maut yatikal khabarul yaqin, setelah atau waktu meninggal ada kabar yang yakin. Wa idh qad arsyadna ila tartibil awradi falnadhkur kaifiyatus salat wa siyam adab al-imamah wal qudwa wal jum'ah. Artinya kita sudah selesai tertib al-awrad, bagaimana atur waktu untuk wirid bacaan zikir atau adhkar sabah wal masa. Ini Imam Ghazali mau kasih tahu masalah adab salah, itu insyaallah kita belajar minggu depan insyaallah, kalau kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, itu mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis pahala kita bisa ketemu di surga. Barakallahu fikum. Oke, lanjut baca ini yang terakhir. Paksa dirimu untuk bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah hari demi hari. Seandainya engkau ditentukan masih hidup selama 50 tahun, lalu engkau rajin melakukan ketaatan kepada Allah, niscaya engkau akan merasakan kegembiraan yang abadi saat harus meninggal dunia nanti. Sebaliknya, jikalau engkau enak-enakan atau menggampangkannya, padahal ajal kematianmu bisa datang setiap saat tanpa bisa engkau duga, niscaya engkau akan mengalami penyesalan yang tiada habisnya. Bila pagi tiba, orang-orang akan memujinya dengan penuh suka. Tapi saat kematian datang, sampailah kepadamu berita yang sangat meyakinkan tentang akhirat. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 88, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Setelah kami tunjukkan urutan wirid-wirid untuk menata harimu setiap hari, maka selanjutnya kami ingin mengungkapkan tentang tata cara sholat dan puasa berikut adab-adabnya, juga adab-adab menjadi imam, menjadi makmum, serta tata cara sholat Jumat. Adab sholat minggu depan ya Syekh. Insyaallah. Insyaallah. Iya pasti. Sekarang waktu sudah habis. Kamu sudah lihat jam ini, jam 10.20, di Indonesia jam 2.20. Artinya sudah cukup Syekh, ya kan? Sudah ada yang bertanya Syekh. Bilang apa tanyanya? Surat Al-Mulk atau Tabarok itu dibaca setiap malam atau harus sebelum tidur Syekh? Atau boleh setelah Isya misalnya Syekh? Ini saya nggak tahu bagaimana
kadang-kadang kalau saya tidak di YouTube mungkin marah, tapi sudah tidak usah. Ini kemarin kita sudah kasih tahu di ada yang bacaannya dalam sunnah ya kan, sunnah al-isya ya kan. Ya. Kemarin itu sudah lewat, baru kemarin di minggu kemarin. Artinya ini saya bilang apa? Mereka ikut tidak fokus sama bicara saya, atau mungkin salah dari saya karena apa namanya ini bahasa saya tidak jelas. Itu saya Mungkin saya nggak ikut kadang-kadang pekan khawatir kemarin dari situ. sih. Mungkin Tapi yang minggu kemarin nggak ikut. iya, itu juga itu kemungkinan juga. Itu kemungkinan juga dia tidak ikut. Kenapa saya biasa bilang sama teman yang bisa ikut terus biar paham itu seperti masalah ini. Tapi kalau kita minggu hadir, 2 minggu tidak hadir, kalau ada tanyaan seperti ini, kapan bacaannya? Tapi seharusnya saya jawab. Kemarin kita Al-Imam Al-Ghazali kasih tahu bisa baca As-Sajdah, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, apa namanya itu, Al-Mulk itu di Sunnat Al-Isya. Oke, kenapa? Mungkin kemarin saya bilang yang seperti istri dan suami waktu sebelum tidur biasa tidak bisa baca surat Al-Mulk. Artinya kalau sebelumnya 1 jam, setengah jam sebelum tidur bisa, silakan. Tapi kalau yang masih sendirian bisa waktunya, silakan. Mungkin yang ini kasih berapa kemungkinan yang di tempat dingin mereka tidak bisa mandi, harus tunggu sedikit. Ini artinya tidak bisa baca sekarang. Kalau sudah hubungan sama suami, artinya itu lebih afdal bacaannya sebelum. Tetap masuk karena di dalam hadis setiap malam, karena dia baca setiap malam baca ayatul kursi. Kapan itu malam? Kapan masuk? Dari maghrib sampai subuh itu masih masuk di setiap malam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti ini atau melakukan bacaan wirid di waktu yang kita bisa. Saya tadi bilang jangan kita jadi seperti Bani Israel. Saya bisa jam 9 karena jam 9 anak sudah tidur, suami saya masih kerja, saya bisa jam 9. Silakan jam 9. Syekh mungkin saya ba'da Isya. Karena setelah ba'da Isya anak belum minta makan atau mereka sudah makan sebelum maghrib, setelah Isya saya bisa baca di Sunnat Al-Isya. Silakan. Saya masih di atas sejadah, setelah salat Isya saya bisa baca ayat As-Sajdah sama ini semuanya yang ada wirid tadi. Silakan, ini semuanya masuk. Tapi yang seharus sebelum tidur itu doa bismika rabbi wada'tu jambi, ayatul kursi, tasbih, tahlil, itu bisa walau sudah jadi junub, bisa bacaan itu sebelum tidur. Wallahu a'lam. Oke, Ririn, Ibu Ririn, Syekh. sudah tangan. Ya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya, Syekh. Ini mau bertanya tentang Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya tentang taubat. Kan kita tidak tahu kapan, apakah besok itu kita masih dibangunkan oleh Allah. Maka seyogianya sering-seringlah taubat. Ini yang saya tanyakan, sholat taubat. Apakah bisa selalu dilakukan setelah sholat Isya sebelum kita tidur? Itu salat taubat yang di dalam hadis itu, yang salat taubat itu hadis sudah menjelaskan barang siapa melaksanakan atau melakukan dosa, ada maksiat, dia subhanallah, kita tadi sudah sering bilang tidak ada yang maksum.
Subhanallah, setelah melakukan maksiat dia baru mengatakan, ya Allah, saya minta maaf, ya Allah, bagaimana? Itu bisa salat 2 rakaat. Ini namanya rakaat taubah. Taubat dari dosa yang atau dari salah yang tadi. Itu bisa langsung. Tapi itu taubat yang umum, saya taubat dari dosa-dosa semuanya, itu bisa seperti kamu bilang setelah Isya, bisa juga. Lanjut pertanyaan, Sebelum Syekh. tidur juga. Ya, itu Juga, taubat atau perbanyak istighfar. Sehingga apakah bisa sebelum tidur itu bacaan-bacaan atau doa-doa yang tadi sudah diajarkan plus perbanyak istighfar sehingga kita tidak sholat taubah yang umum itu tadi, Syekh. Bagaimana, Syekh? Itu saya tadi bilang, salat taubah bisa di mana aja, setiap waktu bisa. Setelah melakukan maksiat bisa. Tapi juga istighfar itu istighfar untuk dosa-dosa semuanya. Minta ampuni dari Allah Ta'ala. Kamu mau yang mana sekarang? Saya mau semuanya. Salat taubah itu 2 rakaat untuk taubat dari dosa-dosa semuanya. Setelah salat saya mau baca wirid-wirid itu semuanya Allah Ta'ala terima. Rasul SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu, fastaqlil minha aw istakthir. Salat itu amal yang paling baik. Kamu mau banyak, silakan. Paham nggak, Bu? Paham, Syekh. Satu lagi, Syekh. Ini mau saya tanya, sholat tengah malam, sholat sepertiga malam, dan sholat penutup malam, Syekh. Salat tengah malam apa? Tadi ada sholat 2 rakaat di tengah malam adalah tabungan. Itu kasih contoh, maksudnya 2 rakaat di Jawful Lail. Jawful Lail itu maksudnya bisa masuk dari sebelum tidur sampai waktu subuh. Mau di tengah, mau di sepertiga yang pertama, mau sepertiga yang 2, mau sepertiga yang terakhir, itu lebih afdal. Berarti kamu bisa setiap saat, mau jam 10, mau 12, mau jam 2, mau jam 3. Lebih afdal yang mana? Itu sepertiga yang terakhir. Ya. Jadi itu maksudnya 2 rakaat di saat waktu saya sendiri itu lebih afdal. Menjelang tidur bisa ya, Syekh? Bisa, tapi kan setelah tidur, Syekh. Bisa sebelumnya, walhasil waktu tidak ada yang tahu. Itu malam masuk dari waktu kapan, Bu? Malam. Kemudian yang sholat penutup malam, Syekh? Sholat penutup itu ya Allah, menjelaskan lebih afdal bagaimana caranya. Afwan, Syekh. Enggak. Salat penutup malam itu sudah witir. Witir ya, Syekh. Akhir malam. Setelah witir. Witir itu lebih afdal di akhir malam. Tapi saya mau sebelumnya, mau setelahnya juga salat taubat itu bisa. Mau 2 rakaat itu bisa sebelum witir, setelah witir. Setelah saya sudah tadi malam setelah salat Isya saya salat sunnah sama witir semuanya, terus tidur. Waktu jam 12 saya bangun mau salat. Itu maksudnya rakaat seperti itu walau sudah witir. Ya, Syekh, jazakallahu khair. Paham? Amin. Barakallahu fiik. Ini Pak Osman ikut kita, tapi tadi sudah tulisan. Saya mau dengar suaranya langsung. Pak Osman, silakan. Assalamualaikum. Pak Osman, suara masih mute. Kenapa Osman? Tanyaannya apa tadi? Mau tanya Syekh, apakah ada
ciri-cirinya kalau salat taubat kita diterima. Maaf cek kalau sebelumnya sudah pernah jelaskan. Itu tanyaannya bagaimana maksudnya Mbak Fathia? Halo? Halo? Syekh, halo, oh tadi masih mute. Maksudnya kalau kita sudah sholat taubat, Syekh, apa tandanya kalau sholat taubat kita itu diterima? Apa ada tandanya, Syekh, kalau sudah diterima? Mungkin kamu Oke, bagus. Kalau saya tanya sama kamu itu kemarin pelajaran kita. Masih ingat enggak Mbak Fathia? Yang mana, Syekh? Terima doa, terima salat, terima istighfar itu. Dari buku-buku ini. Ya, Syekh. Ada ketenangan hati ya, Syekh? Oke. Juga tenang hati juga dia mungkin apa namanya ini guru bahasa Indonesia bergitar atau apa lagi? Apa itu? Galuh, kenapa diam? Lagi inget-inget saya, Syekh. Apa ya, Syekh? Kolbunya bergetar ya, Syekh? Bergetar juga dia rasa hatinya sudah tenang, artinya itu sudah Allah Ta'ala terima juga jawab doanya. Itu tandanya. Berarti tanda ketenangan hati ya, Syekh. Mendapatkan ketenangan ya. Dan waktu itu pernah dibahas juga, Syekh, yang tentang orang yang bisa mengingat lagi dosanya dan dia kemudian kembali menangis ya, Syekh. Ya, oke. Dia nangis setelah doa, nangis, hatinya tenang, juga rasa sudah Allah Ta'ala terima, itu tanda Allah Ta'ala terima. Juga salat taubat itu sama. Kalau hatinya sudah jadi tenang, tidak ada fikir kepada dosa yang tadi sudah kayak hilang, kayak habis, itu ya. artinya lupa kayak itu sudah Allah Ta'ala terima taubatnya. Iya, berarti ada dua kemungkinan ya, Syekh. Yang pertama dia lupa akan dosa-dosanya dan dia tenang hatinya. Yang kedua dia juga mengingat dosa-dosanya dan bisa kembali menangis ya, Syekh. Bermunajat kepada Allah. Oke, betul ya. Wallahu a'lam. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Syekh. Kalau tadi kan ada doa yang untuk ini, Syekh, supaya cepat kita bangun dari tidur, tidak berlama-lama tidur, Syekh. Tapi ada orang yang sulit untuk tidur, Syekh. Namanya insomnia. Apakah ada wiridnya juga, Syekh? Untuk menghilangkan sulit tidur, insomnia. Saya belum pernah, tapi dari yang saya coba-cobaan, kalau kita tidak bisa tidur, saya baca Al-Quran pasti setengah jam, tidak sampai setengah jam. Ngantuk ya, Syekh? Pasti. Juga saya sudah pernah seperti itu. Kalau saya tidak bisa tidur, walau ada fikir banyak, atau ada masalah besar sampai saya tidak bisa tidur, tapi kalau saya wudu, mau salat demi Allah, kadang-kadang saya sambil tasyahud sudah langsung sudah mulai mau tidur, ngantuk. Kalau salat atau bacaan Al-Quran itu bisa. Tapi kalau itu sakit, sudah jadi penyakit, itu Allahu a'lam, mungkin kalau dia balik ke Allah Ta'ala yang betul, minta bantuan dari Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala bisa bantu dia, walau dia penyakit yang tidak ada obat. Dari yang saya sudah coba itu seperti saya tadi bilang, bacaan, zikir. Kalau tidak ini semuanya ambil buku cerita-cerita atau itu baca langsung bisa tidur.
Tapi kalau itu jadi penyakit tidak ada obat, itu Allahu alam, harus dia minta bantuan dari Allah Ta'ala. Iya, baik Syekh. Lanjut ya Syekh pertanyaannya. Bagaimana Syekh biar bisa istiqomah beribadah, dari Mbak Latifatun pertanyaannya. Dan bagaimana caranya menimbulkan rasa takut akan dosa-dosa. Dosa-dosa yang kelihatannya kecil Syekh, seperti ghibah, ngomongin orang gitu, tapi dosanya besar. Gimana caranya biar kita tidak melakukan amal-amal yang buruk itu? Kenapa saya tadi bilang ini bagaimana? Mbak Latifah, Masya Allah, dia rajin hadir. Pasti itu minggu yang sebelum ini kita bahas masalah ini, ya kan? Tapi enggak tahu, sampai saya jadi kadang-kadang saya bilang sudah enggak mau lanjut buku Bidayatul Hidayah. Kenapa? Karena kata-kata saya kadang-kadang belum lancar. Takut mereka tidak faham, jadi saya seperti hilang waktu. Mereka tidak faham, habis itu saya setiap minggu 1 jam atau 1,5 jam, tidak ada manfaat, tidak ada yang paham. Tapi dari awal saya minta tolong dari Allah Ta'ala, ya Allah bantu saya di bahasa hati. Bahasa hati biar mereka faham. Ini masalah ini, tanya Mbak Latifatun, ini saya ingat sudah jawaban seperti ini. Juga ini kita belajar buku ini dari bab pertama sampai sekarang tentang masalah ini. Harus kita istiqamah, harus kita sabar. Ini jawabannya di saya kasih tahu ini. Seperti apa yang tadi Bu Mbak Fatihah, fa in syaqqa 'alaikal mudawamah, kalau berat kamu istiqamah, fasbir, harus sabar. Harus sabar. Seperti siapa? Seperti orang yang sakit minum obat yang pahit. Ini pasti kita atau yang di pondok atau orang yang saleh, pasti dia tidak mungkin langsung jadi seperti itu. Enggak. Harus dia sabar, harus ada yang marah sama dia, gurunya, harus di pondok ada berapa hukuman, harus sampai dia baru bisa istiqamah. Kita juga harus seperti itu, harus istiqamah, harus harus usaha biar bisa melaksanakan atau melakukan yang kita pelajari. Apakah ada cerita? Berarti kesimpulannya harus dilakukan ya Syekh, amalan-amalan rutin yang kita sudah pelajari dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Walaupun belum ada hasil mungkin ya Syekh, tapi terus rutin dilakukan dan minta petunjuk Allah, begitu ya Syekh kira-kira. Hasil itu kita tidak ada yang bisa tidak ada hasil. Bilang tidak ada hasil. Pasti ada hasil. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Inna Allah la yadhlimu mithqal dzarrah. Allah Ta'ala tidak jahat seperti butir zarrah. Zarrah itu tidak jahat. Apalagi kamu baca zikir, baca wirid, baca istighfar, itu balik ke hatimu, niatmu bagaimana, cara bagaimana, maksudmu apa, itu yang kamu harus tanya diri sendiri. Baik, jadi sarannya coba dilakukan dulu aja ya Syekh, dari yang sudah kita pelajari wirid-wiridnya setiap hari dilakukan, nanti kita bisa lihat hasilnya ya sama diri kita ya Syekh. Baik, pertanyaan selanjutnya Syekh, kapan saja waktu untuk melakukan sholat hajat? Apa? Waktu untuk melakukan sholat hajat, Syekh. Sholat hajat itu waktu punya hajat. Waktu punya hajat, melakukan sholat hajat. Nah, saya masih ingat waktu belajar di salah satu pondok, saya mau ketemu sama guru saya di pondok. Tapi
karena ada beberapa tamu, saya datang, nggak bisa. Mereka bilang kamu orang pondok di sini, bisa ketemu nanti. Besok sampai hampir sebulan kita nunggu. Ya, kamu di sini insya Allah besok terus. Setelah itu saya sudah mau ketemu sama guru, pergi salat di masjid, di musalla pondok. Pergi ke masjid, wudu, salat hajat. Datang ke tempat itu, langsung mereka masukin, ayo silakan, ini waktunya. Artinya waktu kamu punya hajat, salat waktu itu biar hajatmu bisa jadi. Tapi kalau saya mau salat hajat tapi nanti besok, hajatmu tidak dapat. Besok lagi tidak dapat. Ayo sekarang, dari sekarang mulai. Paham nggak? Berarti pada saat kita merasa sangat butuh mungkin ya, Syekh? Betul. Ya, baik, Syekh. Selanjutnya, Syekh, ada tanyaan dari... Ya, gimana, Syekh? Ada tanyaan dari Pak Usman juga. Ya. Kenapa tidak langsung suaranya? Saya bilang sama dia mau dengar suaranya, tapi dia mau tulis. Kayak malu. Silakan Pak Usman. Apakah bisa open mic? Tadi saya sudah request open mic. Pak Usman, apakah coba baca tanyaan ini? Apakah tidak bisa, dia bilang tidak bisa. Oh, tidak bisa, baik Syekh. Apakah sholatnya tidak benar jika kita masih bermaksiat? Karena berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana, Syekh? Kita sudah sholat. Iya, ini tahu. Mungkin bisa masuk di situ, tapi ada beberapa ulama bilang mungkin ada bukan maksud maksiat, mungkin dia ada salah di kalau melaksanakan salat, ada yang kurang seperti masih ada najasa, ada bajunya yang najis, mungkin seperti kurang wudu, seperti ada beberapa masalah yang jadi salatnya tidak terima. Ini dari zahir, dari fikih zahir. Tapi juga dari fikih batin, ada beberapa maksiat yang seperti ghurur, kibr, ujub, riya, itu semuanya juga bisa tolak salat. Tapi kalau kamu masih salat, itu artinya Allah Ta'ala masih kasih kesempatan kepadamu biar kamu bisa taubat. Kalau kamu Allah Ta'ala tolakmu, gak mau salatmu, sampai dijauh dari Allah Ta'ala, tidak mau salat, itu yang bahaya. Ini sekarang walau masih ada maksiat, tapi saya sudah melaksanakan salat, Masya Allah, Alhamdulillah, tapi bisa balik ke maksiat, saya cari aib dari mana. Mungkin kadang-kadang bukan dari salat. Mungkin kadang-kadang dari marad hati atau penyakit hati. Harus cari dari mana salah saya, dari mana. Ini mungkin bukan dari salat. Mungkin ada masalah lain. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, betul. Tapi syaratnya yang mana? Itu ada cerita, biasa mereka kasih cerita untuk satu imam masjid. Imam masjid, ada satu orang setiap waktu dia ketemu sama istrinya, bilang sama dia, saya mau zina sama kamu. Tapi itu perempuan itu bahasa Indonesia bilang apa? Kesal berkali-kali sampai dia bilang, saya sudah mau bilang sama suami, biar putus masalah ini setiap waktu dia ganggu saya. Itu yang imam masjid itu orang saleh bilang sama dia, ya oke, saya siap, tapi syaratnya harus kamu hadir 40 farad, 40 salat dari fajar sampai isya. Artinya fajar, zuhur, asr, maghrib, isya. 5 waktu. Tapi syaratnya kapan? Harus kamu
apa namanya ini hadir takbirah pertama, takbiratul ihram, kamu di saful awal, di baris pertama di masjid. Dia lihat ini 40 farad, artinya 80 hari, 8 hari aja. Dia Masya Allah istiqamah hadir. Setiap waktu bilang setelah 8 hari saya bisa sampai perempuan itu. Dia salat mulai istiqamah, tapi seperti syaratnya hadir salatul jamaah, jamaah yang pertama juga belakang imam yang pertama. Bilang Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah 40 dia tidak datang. Tidak ada fikir kepada perempuan yang tadi. Oke, dia tanya sama fulan, ayo kenapa? Bilang sama dia, saya sudah bisa. Itu mereka ada beberapa ulama kasih kita di sini. Seperti ini, inna salata ta'ala atau melakukan salat benar yang betul bisa apa namanya jauh, bisa jadi kamu tidak dekat dari maksiat atau bisa jauh dari maksiat kalau kamu melaksanakan salat yang betul, yang benar. Ini cerita mungkin sesuai fikiran atau tanyaan Pak Usman. Tapi ada beberapa ulama kasih jawaban, itu ada beberapa masalah lain, mungkin apa namanya ini ada beberapa yang kurang lain, mungkin agamanya aslinya kurang, mungkin apa namanya ini imannya masih kurang walau dia salat, mungkin ini walhasil ada beberapa masalah selain masalah yang tadi atau masalah tersebut. Wa iyyakum jazakumullah khair. Ini sekarang tulis bahasa Arab. Sudah alhamdulillah Pak Usman jadi tulisan bahasa Arab. Jadi kalau ada perbuatan yang kita masih kurang benar, mungkin kita masih banyak hijab ya, Syekh. Yang membuat Itu hijab. Saya tidak mau kasih bicara di sini karena tidak ada yang paham maksud hijab itu apa. Betul seperti kamu bilang masih ada hijab, dari mana Allahu alam, sebabnya apa, itu yang kita seharus apa menjaga atau cari cari kesalahan sendiri ya, kesalahan sendiri. Wallahu alam. Baik, selesai pertanyaan yang di kolom chat. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi nggak? Secara langsung, silahkan open mic. Sekarang sudah 14.49, Syekh. Apa 14? Oh, jam. Jamnya, Syekh. Bentar lagi jam 3. Di sini jam 10, masih jauh, sampai zuhur masih jauh. Tapi alhamdulillah sinyal hari ini lancar ya, Syekh. Karena kita tidak share-screen. Kalau kita share-screen langsung dia. Ya, biasanya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ala kulli hal. Itu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kadang-kadang mungkin ada dosa dari kita. Allah alam bagaimana ini dosa apa? Kadang-kadang kita di kampung tidak ada dosa, tapi dosa hati itu lebih mungkin urur, ujub. Wah, ini murid saya hari ini, masya Allah semuanya bacaannya bagus, masya Allah tanyaannya bagus. Ini mungkin salah satu jadi penyakit hati. Ujub, urur, takabur, sombong. Mungkin salahnya dari apa namanya yang ikut. Itu yang kita belajar buku Bidayatul Hidayah biar kita bisa cari apa namanya ini salah-salah kita, biar kita ini lihat seperti tadi, subhanallah, ini kalau kita kasih contoh, ini tanyaan Pak Usman tadi, salat mungkin salatnya sudah bagus, oke, 40 hari atau sampai hampir setahun, hampir sudah tidak tinggal salat. Tapi kalau dia kurang seperti wirid-wirid ini, seperti bacaan-bacaan, seperti isi waktu seperti itu. Dia salat, tapi keluar langsung ghibah namimah. Jadi bahala-bahala salat itu semuanya hilang. Jadi kayak tidak salat. Itu mungkin salah satu sebab.
Itu yang kita, seperti saya tadi bilang, harus kita cari dari mana. Ada berapa salat? Ada fulan, Masya Allah salatnya bagus, tapi namimah. Ada fulan salatnya Masya Allah bagus, tapi dia bohong, orang dusta. Bohong sekali. Setiap bicara bohong. Ini semuanya salatnya sudah Alhamdulillah berdiri. Tapi karena dia dusta atau bohong, ini jadi kayak tidak ada salat. Itu yang kita takut, mungkin bukan masalah dari salah. Dari salatnya. Masalah dari lain atau dari salah lain. Oke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita. Kita sudah jangan kita berhenti. Siru ilallahi urjan wa makasir. Kita jalan di jalan Allah Ta'ala. Patah kaki atau selamat, tetap jalan. Jangan kamu berhenti. Atau jangan kalian berhenti. Kalau kita berhenti, tidak bisa sampai. Kalau kalian ini tidak berhenti, tidak jalan, tidak bisa sampai. Tapi kalau kita jalan, walau belan-belan, tetap sampai. Seharusnya setelah 1 jam saya sampai, enggak, karena saya jalan belan-belan, mungkin seharus 1 hari atau sesudah 1 hari saya sampai. Lebih afdal kalau saya berhenti. Kalau saya berhenti, walau 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun, tidak jadi, tidak sampai. Tapi kalau jalan walau sedikit-sedikit, itu yang kita belajari di buku ini. Jalan walau sedikit, insya Allah bisa sampai. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jazakallah khair, Syekh. Alhamdulillah. Oke, barakallahu fikum. Sudah kita baca. Ya, silakan, Syekh. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الاخره والاولى اللهم انا نستغفرك ونستهديك ونستعفيك ونستعفيك فاغفر لنا ذنوبنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم ببركة ما تعلمناه وما قرأناه وما فهمناه نسألك اللهم أن توصل ذلك إلى قلوب أحبابنا وأصحابنا ومن كان له تبع لنا ومن كان تابعا لنا في تعلمنا وتعليمنا وقراءتنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا فاجعل ذواب ذلك كله عائدا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن وارزقنا علما نافعا وعلمنا ما ينفعنا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ببركة ما نتعلم وما نقرأ وما نفهم اشف جميع مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير حفظكم الله. Amin. Wafik barakallah, Syekh. Barakallah, Syekh. Jazakallah khair, Syekh. آمين إن شاء الله. استودعكم الله. Ya, Syekh. Jazakallah, Syekh. Khairan. Khairan, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Terima kasih Mbak Fatia. Sama-sama. Terima kasih Mbak Fatia. Jazakallah khair. Mbak Fatia. Silakan. Saya izin. Ya, Saya izin live, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si admin. Sama-sama. Saya end meetingnya ya. Terima kasih admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan.